Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibokok mencuek, itu artinya anak itu menjadi seorang pemimpin. Nah tu dan nak jelok-jelok dia duduk memberi arah, memberi petunjuk kepada orang lain. Naring kalinga adanna, didengarkan kata-katanya, dia curi perintahnya, diikuti perintahnya. Kesan ini tentu sangat mendalam pada malam ini. Apalagi orang tua kita ini musdir, dia mamase. Setiap saya ke rumahnya Bapak Ibu, saya agak setback sedikit ke belakang. Aga napau, makadai nak hidup ini harus kita berjuang. Tidak boleh hidup tanpa ada perjuangan. Itu melekat di dalam pikiran saya puluhan tahun yang silam. Tapi ada yang lebih mengesankan bagi saya secara pribadi Bapak Ibu. Aku lokak bolana, dek na palalo kak salay bolana, aku dek na palinna kak Andre. Dia menjamu dengan sempurna. Ini kesan yang luar biasa. Tentu orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, yang selama hidup beliau tentu lebih banyak. Ini hanya adalah potongan cerita yang sedikit, kan ini untuk mengingat kenangan-kenangan kepada beliau yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sampai tadi pada titik kedua, yaitu najahatul aulad, anak-anak kita sukses, maka itu menjadi ruang yang luar biasa bagi kita untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita pada malam ini tentu akan mengurai sedikit demi sedikit duka yang dialami oleh turunannya yang ditinggalkannya. Karena tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini kecuali kita harus membacanya sebagai satu pelajaran yang sangat berharga. Termasuk kematian, kata Nabi, kafa bil mauti nasihatun. Membadaina yaro amatingan mancaji pengajak lori idi. Mamadaina yaro amatingan nasan nabita mancaji pengajak lori idi. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini izinkan saya mengantarkan makna-makna takziah yang pada malam ini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, saya tidak menasehati. Saya hanya memposisikan diri untuk saling mengingatkan. Boleh jadi di tengah kesibukan kita ada luput di dalam hidup ini, atau di tengah kesibukan itu jiwa kita ini lebih berorientasi pada sesuatu yang kita mau tinggalkan, bukan justru pada sesuatu yang akan kita tuju. Karena malam ini insyaallah kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan takziah malam ini menjadi jembatan yang menghubungkan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat seorang ulama, saya senang mengutipnya, namanya Ar-Raghib Al-Isfahani. Beliau ini adalah ahli tafsir dan banyak dikutip oleh ulama-ulama kita. Beliau berkata, kematian itu sebetulnya adalah satu keadaan, di mana keadaan itu beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Karena yang akan dituju jauh lebih baik daripada yang ditinggalkan. Saya ulangi kalimat ini Bapak Ibu, bahwa kematian itu adalah satu keadaan, di mana keadaan itu seseorang berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, karena keadaan yang akan dituju jauh lebih baik daripada keadaan yang ditinggalkan. Tentu kalimat ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Ar-Raghib Al-Isfahani menyebut bahwa kematian itu satu keadaan, lalu kemudian yang dituju itu juga adalah satu keadaan, dan yang dituju itu jauh lebih baik daripada yang akan ditinggalkan? Mari kita perhatikan Bapak Ibu penjelasan singkat ini. Pertama, kenapa disebut dunia itu sebagai dana?
Karena ketika Allah menyandingkan akhirat, maka dunia ini diposisikan rendah. Karena itu namanya dana. Karena itu dunia ketika dibanding dengan akhirat, maka akhirat itu khairul laka minal ula. Dia lebih utama. Khairu wa abqa, dan dia lebih baik dan juga kekal. Sementara dunia ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seluruh rangkaian diciptakan nikmat Allah disimpan di dunia ini, maka hanya Allah menyiapkan satu nikmat dan sisanya 99 nikmat disiapkan di akhirat. Kita tentu bertanya, mana yang lebih mulia 99 daripada satu? Maka jawaban kita sederhana, tentu jauh lebih baik yang 99 daripada yang satu. Dan yang satu inilah yang kemudian menyibukkan seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi tanpa terkecuali. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kata Ar-Raghib Al-Isfahani, orang terjerembab jiwanya di dalam dunia ini dan tidak berhasil mengangkat dirinya masuk di dalam area yang 99 itu, kemungkinan besar manusia gagal di dalam mengarungi kehidupan. Itu sebabnya Ar-Raghib Al-Isfahani mengingatkan bahwa ketika seseorang memahami dengan sempurna tentang esensi hidupnya, maka dia pasti menyibukkan dirinya mempersiapkan sesuatu yang akan dituju, bukan mempersiapkan sesuatu yang akan ditinggalkannya. Ini dulu entry point-nya Bapak Ibu. Bahwa di tengah kesibukan kita saat ini, mulai kita dari bangun, kemudian kita berusaha, kemudian kita pergi tidur, bangun lagi, maka seluruhnya itu berorientasi pada satu orientasi, yaitu untuk memperbaiki kehidupan kita ini. Dan itu tidak salah, karena juga kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dipahami ini satu poin, maka kita bergeser ke poin kedua, bahwa Ar-Raghib Al-Isfahani meneruskan, kalau demikian seseorang memahami posisi hidupnya yang berada dalam satu nikmat yang menyibukkan satu nikmat ini, maka apa yang perlu kita perhatikan, kata Ar-Raghib Al-Isfahani. Pertama, hendaknya setiap orang mengatur waktunya dengan baik dalam hidup ini. Setiap orang akan hilang dalam peredaran di bumi ini karena setiap orang punya jatah dalam hidup. Almarhum usianya tadi disebutkan kurang lebih 75 tahun. Meskipun seluruh turunannya, ditambah cucunya, ditambah karib kerabatnya, ditambah orang-orang dekatnya, ditambah orang-orang mencintainya, untuk berdoa dan doa-doa terbaik untuk menahan almarhum tidak meninggalkan dunia ini, maka tentu doa itu tidak akan lagi berfungsi. Kenapa? Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Apa peringatan Allah di dalam Al-Quran? Bahwa setiap orang itu yang bernyawa, maka dia pasti akan mengalami kematian. Tapi ada pesan Allah yang lain, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tengang kita dia telisuri pamasena puange kecuali itu atas izin Allah, dan itu sudah ditetapkan. Karena itu ketetapan itu mesti berlaku kepada almarhum, karena waktunya sudah sampai. Banyak yang kita saksikan Bapak Ibu, ada orang sementara bicara, ada teman saya dosen di UIN Makassar, sementara di mimbar, dia di mimbar, kemudian dia tersungkur, di situ menghembuskan nafas terakhir. Ada saudara kita dulu, itu pernah kepala sekolah di sekolah saya di madrasah, itu Pak Hamzah di Bajoy, sementara dia di mimbar, dia baru saja membaca ayat-ayat terkait dengan kematian, kan itu adalah kegiatan penyelenggaraan jenazah.
Dia mundur sedikit, kemudian ternyata di situ juga berakhir kehidupannya. Tidak ada orang yang bisa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kupole niero dia nandule tu pemaju dia tu nali pemundurui. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan utama dalam hal ini adalah mengatur waktu dengan baik. Sekarang pertanyaannya, waktu itu diarahkan kemana? Nabi menjelaskan di dalam satu hadis, alal akili ayyakuna lahu sa'atun fa sa'atu yunaji fiha rabbahu fa sa'atu yatafakkaruna fiha nafsahu fa sa'atu yatafakkaruna fiha nafsahu fa sa'atu yakhlu al hajatahu minal mat'ami wal mashrabi. Kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal akili ayyakuna lahu sa'atun. Orang yang berakal itu hendaknya mengatur waktunya dengan baik. Kemana itu kata Nabi? Pertama, fasa'atu yunaji fiha rabbahu. Yarwattuna naturoi untuk makdarari lori Allah Ta'ala. Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Coba kita perhatikan. Berapa waktu yang kita dikasih oleh Allah? 24 jam. Sekarang 24 jam itu berapa lama kalau kita sholat? Saya kira-kira waktu dipakai masuk pajak. Anggap 10 menit Pak ya. Ditita nih roka bro. Apa kau 5 menit mah bala-bala cetek kapan? Tapi aku narapi 20 menit masuk pajak tidak masih ge. Nole matut lenyap tacik di rumah berjemaah. 10 menit Pak, 10 menit saja. 10 menit ini coba kita hitung 5 kali sehari semalam. Berarti 5 kali sehari semalam itu hanya kita butuh 50 menit. Sekarang Bapak Ibu coba kurangi 24 jam ke 50 menit. Saya agak mondro. 23 jam 10 menit. Pertanyaannya, 23 jam 10 menit itu kita habiskan di mana? Ibu-ibu berkata saya habiskan di dapur karena saya masak. Berapa jam kita masak, Bu? 1 jam. Atau mungkin gunakan 2 jam. Sekarang 2 jam itu atau 1 jam itu kita habiskan di dapur, apakah itu menjadi nilai ibadah atau lepas saja itu 1 jam? Kalau seseorang tidak berniat dengan baik ketika dia mau memasak, maka waktu itu akan hilang dan tanpa makna. Saya ulangi Pak. Maka waktu itu akan hilang tanpa makna. Begitu juga dengan kita meninggalkan rumah menuju ke tempat kerja. Kalau di rumah tidak niatnya baik karena ibadah kepada Allah, maka waktu itu akan hilang tanpa makna. Karena itu kita harus meletakkannya di posisi di mana setiap yang kita lakukan, kata Nabi, perbaiki niatnya. Karena itulah akan memberikan makna. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahkan ada kaidah di dalam Qawaid al-Usuliyah kita temukan la sawaba illa binniyah. Dek gaga na runtu pamala tasya dia tahu ditujun na aga na jama na rekode na cindrole si bawa ni'ma dece. Karena itu tadi kalau dimulai tadi dengan niat yang baik, maka mulai kita mempersiapkan sesuatu sampai selesai sesuatu di dapur, maka itu menjadi nilai ibadah. Dan itulah akan bernilai dalam kehidupan ini. Tetapi kalau tidak, maka dia akan hilang begitu saja. Nah karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana ini kita bisa memaknai dengan baik? Karena mungkin ada di antara kita, ya, di mana habis waktunya mungkin dijawab di depan televisi karena nonton ada apa dengan cinta. Ya, saya tahu itu karena istri saya biasa nonton. Saya biasa ambil apa namanya remote, nah, sudah berhenti nonton itu ada apa dengan cinta. Nah, dibilang ini ada apa dengan cinta ini menarik. Nah, tapi menariknya itu ibu-ibu tertarik, tetapi persoalannya adalah apakah waktu yang digunakan tadi menonton itu sebagai jalur ibadah atau hanya sekedar menghabiskan waktu.
Ini satu poin Pak. Karena itu yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan kecuali tadi diarahkan oleh Nabi, fasa'atu yunaji fiha rabbahu. Kita bermunajahat kepada Allah, karena itu adalah jalan kita kembali. Yang kedua, fasa'atun yatafakkaruna fiha nafsahu. Ada waktu kata Nabi kita gunakan memikirkan diri kita ini. Angka waktu dipakai dipikiriki aleta. Mungkin tidak lama Bapak Ibu, 5 menit kita duduk sejenak memikirkan siapa sebetulnya diri kita ini. Nah sebab maki Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Angka tu dilalan wa takaleta deka tetangga imadeci. Semana maki Allah Ta'ala agur ki imadeci luri aleta. Nah sebab maki tabi meraja. Saga yang berutab 58. Tentu dirasakan banyak perubahan Pak ya. Banyak dari muda sampai sekarang ya. Bapak lebih tua dari saya 7 tahun ya. Tapi kalau ditanya Pak, mohon maaf ini dia tanam gagah Pak. Tapi tadam kabar aja. Ya, nah sebab ini to sina 7. Matu begini di makun re. Ada door prize. Tanda door prize Pak ya. Tapi siapa namanya Bapak? Gafar. Ya. Pak Gafar. Abdul Gafar. Siapa namanya Pak Abdul Gafar? Bapaknya Abdul Ghaffar. Abdul Hamid. Ya. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Siapa namanya bapaknya Abdul Hamid? Di lapis ketiga sudah berhenti ya. Kira-kira kok di pagi ini di Makunre, kebetulan lagi Bu. Tapi ini setapon. Ya, Sapina. Ingat senapa anak Ibu Sapina. Mana ingat senapa anak Imana? Sapina. Ingat senapa anak Sapina? Ini lanya nih. Lanya. Kenapa saya tanyakan ini Bapak Ibu? Saya santai saja Pak ya, supaya jangan tegang. Kenapa saya tanyakan ini? Ada 2 hal. Pertama, tadi Nabi memesankan supaya diri kita ini dievaluasi. Dievaluasi. Karena setiap saat kita harus mengevaluasi diri. Karena ini umur ini bergerak terus. Ini satu poin. Yang kedua, kenapa saya tanyakan ini? Karena di dalam penjelasan Nabi, kematian itu ternyata juga dimasukkan dalam kategori rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma kita berhenti memahami bahwa kematian itu satu ujian dan satu musibah. Tetapi kalau dinaikkan sedikit derajatnya dan melihat hadis Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa kematian juga itu sebagai satu rahmat dan kasih sayang Allah pada manusia. Kalau tadi saya naikkan lagi ke pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, pertanyaan keenam sampai ketujuh, dan kira-kira ironeneta lato ta angkamu fi tu lato makukiru fitul lafi kira-kira apa yang kita akan kerjakan di rumah? Tentu kita berkata saya akan mengurusinya dengan baik sebagai anak yang berbakti kepadanya. Tapi agar najaji jemaat tak lain. Tentu kita kesulitan mengatur segalanya. Karena itu Nabi memesankan bahwa kematian ini satu rahmat dan kasih sayang bagi manusia. Itu sebabnya kata Nabi, ada 3 ciri atau karakter orang beriman. Pertama, nashkuru ala rohai. Yang kedua, nasbiru ala balai. Yang ketiga, wa narda bil qadai. Yero to mata perihuange angkatan luna katani mas nomor di nashkuru ala rohai. Syukuru ini tujuannya papenya menepung Allah Ta'ala.
Yang kedua, nasbiru 'alal bala'i. Sabara yang ditujunna pacuana fu Allah Ta'ala wa narda bil qada'i nannya marioran terima keputusan fu Allah Ta'ala. Karena itu kematian ini adalah keputusan Allah. Itu sebabnya ditemukan satu doa dari Nabi, Allahumma asbirni wa raddini bi qada'ika. Efuang tapa sabaraka nannya tapa cak dioran yo atiku terima keputusan ta. Sebab kalau tidak maka orang menggerutu dan salah sangka kepada Allah. Saya ingin mengambil satu contoh. Andre Guruta tentu mari pakai Junaid Sulaiman. Waktu saya di Masjid Raya Pak Ibu, tinggal di Masjid Raya 7 tahun sebelum saya ke Makassar mengikuti pendidikan kadar ulama di Masjid Raya Makassar. Yero Andre Guruta suatu saat engkai pura masuk pajak duha. Nah sabayro kebiasaannya pura masuk pajak duha di masjid napa nasale masjid. Saya antar ke sudut asrama itu panti asuhan Subedi. Saya lepas di situ tidak mengikuti lagi sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya Andre Guruta, baru di depan pintu Bapak Ibu ada seekor anjing di situ ternyata menunggu. Dan anjing itu adalah anjing gila. Andre Guruta dilompati oleh anjing ini dan digigit. Begitu selesai digigit, baru dilihat dan berteriak orang kita berlarian. Saya dengan Ustaz Jafri, Imam Masjid Al-Fatihah di samping apa itu? Ya, kita kenal Masjid Al-Fatihah, itu saya sama dulu dengan beliau. Kami lari ke rumahnya Andre Guruta. Waktu itu saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena Andre Guruta ini sudah penuh darah. Tapi apa yang keluar dari lisan Andre Guruta? Dia tidak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kaget Pak. Kenapa kaget? Karena jawaban seseorang ketika dituju atau ditempa suatu musibah, maka ajaran Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dia geser sedikit, bukan lagi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia angkat derajatnya menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Sesudah itu dibawa ke rumah sakit Pak. Kami ikut sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit setelah diperiksa semuanya, Andre Guruta diharapkan tinggal di rumah sakit, dirawat Andre Guruta. Kami duduk bersama. Lalu Andre Guruta berkata, mungkin di dalam ucapan itu ada yang bertanya, kenapa saya ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Kenapa bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena bagi Andre Guruta, nikmat itu adalah ujian dan cobaan itu juga adalah ujian. Karena itu kalau nikmat dia sebagai ujian dan ujian itu memang adalah ujian, kita membacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ketika mendapatkan nikmat kita baca alhamdulillah, sementara nikmat itu adalah juga ujian? Kalau begitu maka kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sikap Andre Guruta terhadap keputusan Allah. Kenapa? Karena dia berkata, seandainya bukan karena saya digigit oleh anjing, maka saya tidak ada di rumah sakit. Dan seandainya saya tidak di rumah sakit, dia tunjuk itu kue Pak di atas meja. Menenge dek kak dek noko ka asu, dek gage rubek pai dasar na mejange, nan nia dek tu gage rotawe mitta na melok dekan seruntu. Karena itu cara pandang seperti ini sebetulnya dibutuhkan dalam konteks kehidupan saat ini. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Oleh karena seringkali kita salah memposisikan sesuatu dan menilai sesuatu. Karena itu ketika keputusan Allah tadi ini, Rabbini biqada'ika ya Allah, anugerahkan kepadaku ridha menerima keputusan ini, maka lapang dadalah kita. Maka jiwa ini pasti luas dan tidak sempit di dalam melihat sesuatu. Kenapa itu Bapak Ibu? Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat At-Tagabun.
بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Firman Allah dalam surat Tagabun indah sekali. Ma asaba min musibatin, dega kacik dipacoba boleh di sini dapat cobai illa biiznillah, kecuali atas izin dari Allah. Kalau begitu kematian ini adalah izin dari Allah. Kalau dia diposisikan izin dari Allah, maka dua tadi doa Nabi, Allahumma sbirni waraddini biqadaika. Karena itu khusus kepada rumpun keluarga yang ditinggal, tanamkan ini dalam jiwa bahwa ini adalah jalan terbaik di sisi Allah, dan kembalinya beliau memang karena jatahnya sudah habis di dunia, maka kita yang ditinggalkan tanamkan dalam jiwa Allahumma sbirni waraddini biqadaika. Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi mengingatkan ini untuk kita semua supaya waktu ini betul-betul bermanfaat dalam hidup ini. Karena wal asri innal insana lafi khusr. Itu diingatkan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, fasa'atun yatafakkaruna fi sun'illahi azza wa jalla. Ada juga waktu kita gunakan memikirkan tentang apa yang diciptakan Allah. Bapak Ibu perhatikan bunga-bunga ini mewarnainya. Ini indah sekali di depan dengan ragamnya. Tapi apakah berhenti keindahan ini dalam lupuk mata kita? Atau kita mengangkat sedikit derajatnya ke posisi siapa yang menciptakannya? Kalau kita berhenti mengatakan dia indah, tapi keindahan itu berhenti di situ, maka itu artinya mata kita hanya tertuju pada materialnya dan tidak mengangkat pandangan kita jauh ke depan tentang siapa yang menciptakannya. Itu sebabnya Allahu Jamilun, Allah itu maha indah. Tetapi keindahan Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini. Dan karena itu salah satu wujud seperti ini saya contohkan di depan ini ada bunga. Maka ini adalah wujud nyata. Bapak Ibu sering makan mangga kan? Sering makan mangga. Kalau ditanya bagaimana rasanya mangga? Tentu kan berkata ada yang kecut, ada yang manis. Tapi kalau orang berhenti di level kecut dan manis, itu artinya kita berhenti pada materialnya dan tidak mengangkatnya pada posisi di mana Allah menghadirkan itu. Kenapa dia bisa berbeda rasanya? Karena itu orang yang sudah sampai ke situ tahapan pemikirannya dan juga analisisnya dalam hidup ini, maka dia pasti dekat dengan Allah, tidak akan mungkin jauh dari Allah. Setiap yang dia rasakan pasti dia berucap alhamdulillahirabbil alamin. Setiap yang dia rasakan pasti dia berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita rasakan semua Bapak Ibu. Dan yang terakhir kata Nabi, fasa'atun yakhlu al-hajatahu minal mat'ami wal masyrabi. Ang katuwatu tanah senabita dibagi sappai yaru kebutuhatta terkait dengan kebutuhan dunia ini. Disitulah kita bergerak Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita simpulkan mana yang lebih banyak waktu yang habis, kira-kira nomor Pak Eka mundur. Semua orang bergerak di dunia ini berkata saya ingin memperbaiki kehidupan saya. Apa kehidupannya itu diperbaiki? Dia bangun rumah dengan baik, dia beli kendaraan, dia beli sawah, dia beli kebun dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata semua yang kita investasikan itu, kalau tidak diorientasikan untuk mencapai keridhaan Allah, maka tadi itu pasti akan dikali nol. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama ini mari kita sama-sama memanfaatkan waktu dengan sempurna. Ini satu poin. Makawin keti asar. Itu nama gagak ditambah cedek. Makan loloy di samping. Ini satu poin, baru satu poin yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kita diingatkan selalu untuk memperbaiki ibadah. Karena ini adalah bekal yang terbaik. Jalan keselamatan setiap dari orang yang pernah hidup di dunia ini, pertanggungjawabannya adalah ibadah. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Ibadah inilah yang melengkapi dari seluruh rangkaian kehidupan kita. Kan makin Nabi kita, ya rumatu di Paris suri mundri pamulang, ya naritu sempajata. Tidak ada yang lain. Itu dulu berawal dari situ, Bapak Ibu. Karena itu maka di Allah Ta'ala di dalamnya hadis kursi. Ufuji witomatua namatinulu mas sempajang. Naike lebih pi ufujinna nariko kalolo dan nia anak darah namatinulu mas sempajang. Ucece anak darah dan nia kalolo namakutu mas sempajang. Naike lebih pi ucece na ia tofa tomatua ia tofa makutu mas sempajang. Ya Pak. Alusuladar berarti ada pengelah ta'ala masin dir. Ya korong katumaka dan katona apa korong. Jadi ya pengelah ta'ala nafuji tomatinulu makasya realina. Nah, kalau kita merujuk kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang paling baik dari seluruh rangkaian kita pahami dalam petunjuk agama, maka dero nabita sinin napakasiyanna napigo idi masigi. Betuana rusan pajana nabita napigo idi masigi. Kecuali ada satu kondisi di mana Nabi tidak bisa lagi turun karena sakit, tetapi pernah satu kali dipapa Nabi ke masjid untuk salat berjamaah. Kenapa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nasabak ko ni monro situ ngena rahasiana yele. Seluruh ibadah yang kita lakukan, ya rusan pajange aku dibigo ima berjamaah. Insya Allah keberkahan kita dapatkan, kehidupan ini lebih baik, dan lagi tentu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca satu hadis, man sholla arba'ina yauman lam tafuthu kutibat lahu bara'atani, bara'atu minan nifaki wa bara'atu minan nar. Nigi na senamita mas sempaya berjamaah 40 so 40 weni dek nang kena petu betul ada nang kena sebok selama 40 hari 40 malam. Lam tafuthu kutibat lahu bara'atani, bara'atu minan nifaki wa bara'atu minan nar. Dipelepai oleh dua. Pertama, dilepaskan dari sifat munafik, dan yang kedua, dilepaskan dari api neraka. Munafik juga sama posisinya, karena innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yarmatu munafiqun rona di tempat neraka yang paling bawah. Kata Nabi, neraka paling bawah ditempati oleh orang yang masuk dalam neraka, maka kalau diinjakkan kaki, maka dia akan mendidih sampai di kepala. Ya. Jana ya roh matole ni batu na buang puputu nutulena. Ada itu mas sandal dia leja lupa ki. Api neraka diinjak kata Nabi dia akan mendidih sampai di kepala. Tapi orang yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam kata Nabi, maka dia dilepaskan dari sifat munafik, dan yang kedua dilepaskan dari api neraka. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ini situasi, lihat keadaan, kira-kira aku tasya di ondrong dibilang iru bolai dibilat itu nok di masigi. Biasa ki makeda mega mupi ke pasal surat tak mondro di bolai daripada nok di masigi. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, apa yang saya ingin tegaskan, menengero panitia masigi tertungi matu kue makeda nigi nomak berjamaah subuh di masigi ada sana kue Al-Muhajirin diwirim mana ni handphone terbaru kacen-ceki diwirit toy kulkas kacen-ceki ditambah topi televisi 27 inci angka topi warna si karung ditambah topi angka ampelok na 500 sebuh. Kira-kira tadi sana kata di masjid apa itu? Apa di masjid? Tadi sana kan tanungkan ini nomor mado.
Tuloy na talpoy keluarga na magana maka dalo ka mana ki masupaya di Masjid Nurul Muhajirin. Magiro, melo mak bagi-bagi tahu. Tapi kung Allah Ta'ala mak bagi-bagi di na itamata pa. Di na itamata. Apa mening ini temati ro dia ka ajeta apalangi dia dampung dosa ta. Masa pajasuna ki. Dia ada tomono di bola. Bahkan makin nagita kalau orang sakit pasti dia merangkak menuju ke masjid. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikan di dalamnya. Tapi ini Nabi sudah menyampaikan ribuan tahun yang silam tentang ini. Tapi berapa orang yang tertarik dengan ini? Nah karena itu teman-teman surah malabikun kehadirin. Pesan kedua di takziah ini, mari kita merawat ibadah ini sebagai satu wasilah untuk menghubungkan kita dengan Allah lebih baik, dan kemudian itulah menjembatani keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barangkali ini yang terakhir. Lontet biasa. Malam minggu Pak, malam minggu. Iya, malam minggu moy. Ke 10. Tapi yang kecil dia tak fikir ya, Pak. Menyamai itu daya tetong. Lagi dia. Kakak kursi Pak, kakak kursi. Kira-kira ro, jadi batak foto tu dah tetong. Ada kau ada mau lo kadera dia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga ini saya singkatkan yang ketiga. Yang ketiga pesan Nabi, dan itu juga disandarkan pada ayat Al-Quran. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tingarangin na supong Allah Ta'ala. Yawma la yanfa'u malun. Yeruat pematu de nagagagunana warang parangi. Wala banun de to nagagagunana yero anae. Illa sangadinna man atallaha biqalbin salim. To angke matuli sutakap puripuange tiwi ati salama. Tiwi ati salama. Ada dua hal saya jelaskan supaya kita tidak salah memahami dua aspek. Pertama, ada orang berkata bahwa dega gunana warang parangi. Saya luruskan bahwa seluruh yang kita himpun di dunia ini, dia akan memberikan efek dalam perjalanan kita ke akhirat selama kita berinvestasi. Itulah yang kita kenal sebagai amal jariah. Tapi selebihnya itu kata Nabi, yer warang parangi talumi onrona. Nomor sedi diandre mancejirota. Nomor 2 daliang ipakaian mabaru na malau. Kemudian dijadikan cari-cari. Nomor 3 kata Nabi, ia naritu warang paratta angke dibalance di lalan agama na puangi. Itulah yang akan kekal nanti menemani kita di akhirat. Suatu ketika Pak Ibu, karena saya tidak apa-apa saya sebut nama ya. Suatu ketika saya ditelepon oleh pengaji Hanafi Surya Indah, baru tiba dari Tanah Suci waktu itu sebelum corona. Dia tanya saya, di mana kini? Saya bilang, saya ada di Bonepuang, ada di rumah. Dia panggil saya ke tokonya di jalan apa itu, Sukawati. Saya lama ngobrol, cerita tentang perjalanannya. Sudah itu dia tanya saya, sekolah yang kita bangun itu atapnya bagaimana? Saya bilang, saya sudah selesaikan batanya, tinggal atapnya dan tegelnya. Maka dari tercatat kak siaga sing nabutuhkan dan berapa tegel yang dibutuhkan. Ketika itu dia telepon langganannya, lalu saya bilang, Pengaji, ini terlalu banyak. Apa kata beliau? Ukiringan aleku lori akhira. Kopi matu di akhira wale tak cedi-cedi tegi menurut kiri. Ketika orang punya pemikiran seperti ini dan menyadari posisi harta, bahwa harta itu adalah jalan untuk kemuliaan dan bisa kita investasikan sesuatu untuk perjalanan kita kembali, maka tadi ini
yang disebutkan Allah yauma la yanfa'u malun itu ada pengecualian. Artinya kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah, maka itu tidak masuk di dalam harta yang tidak berguna. Yang dimasukkan tidak berguna lagi artinya di akhirat itu tidak ada lagi nilainya harta, tetapi ketika di dunia diinvestasikan untuk dikirimkan diri kita ke akhirat, maka itulah yang kita dapatkan. Itu sebabnya dalam satu ayat sangat menggembirakan kita. Allah mengingatkan, sekiranya itu kematian mau ditunda sejenak, maka apa permohonan orang untuk kembali ke dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ada dua permohonannya. Fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa disebut, kata ahli tafsir, kenapa disebut fa asaddaqa? Nasaba iya rotomelo imate nitamana ni sinina amalana, dan ternyata yang paling indah di antara seluruh amal-amal selain dari ibadah sholat adalah sedekah itu tadi. Itu sebabnya fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Kenapa? Karena sudah dilihat oleh orang yang meninggal. Karena itu, tomatku selusur malabikon kehandre, malam ini mari kita berikrar dalam diri kita, sekecil apapun jangan pernah luput. Jangan pernah luput. Kalau pergi ke masjid mungkin ada uang 1.000 yang menurut kita nilainya tidak seberapa, tapi kalau itu setiap kita pergi ke sholat subuh, itu sedekah subuh, maka itu akan bernilai luar biasa di sisi Allah, dan itu akan mengundang rahmat dan kasih sayang Allah, dan juga rezeki yang tidak pernah kita duga dari mana datangnya. Di ujung ayat Allah mengingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini poin ketiga penekanan saya, bahwa orang nanti ketika meninggal sama orang tua kita ini, Pak Musbir dan Mamase, seluruh manusia secara umum, maka jasadnya berinteraksi dengan tanah, dan tanah itu akan bersama dengan caci-caci yang ada akan memakan jasad setiap orang. Tetapi jasad orang-orang soleh, jasad orang-orang mulia itu tidak akan pernah dimakan oleh tanah. Itu sebabnya kita temukan satu hadis Nabi. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah salawatku itu sampai kepadamu? Apa kata Nabi? Inna salatakum ma'rudatun alayya, wa kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal arda ajzadal anbiya. Maka Nabi ta majappu salawata letulur iya. Wa kaifa salatuna ma'rudatun alayka ya Rasulullah. Fikko gero salawatku letur idi. Wa qad arimta, wasang idi ancuruni, sudah dimakan oleh tanah. Maka Nabi ta innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Majippu Allah taala na harangi tanai mandre yerudo jasadnya para nabi. Dan juga ada penjelasan yang lain, ditambahkan bahwa para penghafal Quran yang memelihara dengan baik, orang-orang soleh, dan kita banyak buktikan itu ada orang-orang tertentu dipelihara Allah, jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Kita berharap kita ada di dalamnya Bapak Ibu. Almarhum juga insya Allah ada di dalamnya. Tetapi apa yang dibawa menghadap kepada Allah adalah qalbun salim, adalah hati yang selamat, yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dengan yang lainnya. Ini kode sebetulnya ini. Tapi gelapnya ini tidak seberapa. Kita bisa melihat ada cahaya karena ada lampu dari HP. Tapi cahaya itu bisa mencahayai kuburan seseorang ketika dia memetik seluruh amalnya, dan apa yang dilakukan di dunia itu memberikan cahaya dalam kuburnya. Itu sebabnya tadi diajarkan kita diminta untuk membacakan surah Fatihah, membacakan surah Al-Ikhlas supaya bisa menerangi alam kubur.
Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup 2 ayat di dalam ceramah saya. Pertama, ayat yang saya kutip di pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, nasari kepada piare alita, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, de tunulis sulangi ki tumole emak kasola realita narikko natiruaki fungala ta'ala ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kita kembali, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, nai nappa direke-reke manang aga pura dipigo mondo dilebo nalina. Yang kedua, saya tutup dengan ayat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam posisi ridha dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah di dalam syurgaku. Mudah-mudahan kita mengalami perjalanan hidup ini, endingnya nanti adalah fadkhuli jannati, kita masuk di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu mensupport diri kita, mendukung diri kita untuk selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan ini tanpa ada batas, karena kebaikan itulah yang insyaallah mengantar keselamatan pada diri kita semuanya. If'alil khaira mahma istasghartahu wa la tadri ayya hasanati yudkhilkal jannah. Kerjakanlah kebaikan meskipun engkau menilai kebaikan itu kecil, karena tidak ada orang yang tahu kebaikan apa yang masukkan dirinya ke dalam syurga. Saya ulangi sebagai penutup ceramah saya Bapak Ibu, if'alil khaira tapi gau ide cengi mahma istasghartahu, namoni menurut patarota iro mabiccu iro decenge dipigo mabiccu, wala tadri ayya hasanati yudkhilkal jannah, nasabak dega gamis sengi deceng agama tu pertama ki di surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk malam ini. Ada 3 hal yang saya sampaikan, kita mengatur waktu dengan baik, memperbaiki ibadah dengan baik, dan yang ketiga adalah kita bersama-sama merawat bekal yang diberikan Allah, yaitu hati kita, sebagai bekal yang terbaik untuk insyaallah kita pakai sebagai jalan keselamatan di dunia dan juga insyaallah keselamatan di akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita kembalikan, semoga malam ini malam berkah dan insyaallah almarhum dapat istirahat dengan tenang di alam kuburnya, dan insyaallah beliau memperoleh keberkahan atas kehadiran kita, atas doa-doa yang kita panjatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.